untuk menuju ke lapangan. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan sebab seorang hamba mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah di atas muka bumi ini bukan pemilik harta yang banyak, bukan pemilik jabatan yang tinggi, akan tetapi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia di sisi Allah. Takwa dalam artian mengerjakan seluruh perintah Allah semaksimal mungkin dan sekuat tenaga, serta menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang Allah haramkan tanpa terkecuali. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa tercurahkan kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, hari raya Idul Fitri sejatinya adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Sang Pencipta atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang begitu banyak yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita. Dan termasuk di antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita hari ini adalah nikmat kesempatan menyelesaikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan nikmat mengisi malam-malam Ramadan kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan qiyamul lail, salatul tarawih, serta tilawatul Quran.
seorang muslim hendaknya berbesar hati bahwasanya amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja rasa roja atau harap ini hendaknya kita imbangi dengan rasa khauf atau khawatir. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ketaatan yang kita laksanakan. Karena dengan jelas Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan daripada seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi inilah yang membuat sebagian ulama di zaman dahulu merasa resah di hari Idul Fitri. Mereka resah bukan karena tidak memiliki harta. Mereka resah bukan karena tidak menggunakan baju yang baru. Mereka resah bukan karena jauh dari keluarga. Namun mereka resah karena mereka khawatir jangan-jangan amalan yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat takut inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang akan menjadikan kita terus istiqamah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sifat takut ini yang ada pada diri sahabat ridwanullahu taala alaihim ajma'in, yang dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka kelak akan kembali kepada Allah. Ayat ini ma'asyiral muslimin menjadikan salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi Muhammad. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Ya Rasulullah, apakah mereka yang disebut oleh Allah pada ayat ini adalah mereka sang peminum khamar atau mereka yang senang mencuri ya Rasulullah sehingga mereka ketakutan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun." Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melaksanakan puasa, orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Namun mereka khawatir amalan yang mereka laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca ayat Allah, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang senantiasa bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Orang yang ketika beribadah di dalam dirinya terdapat roja, harap bahwasanya amalannya akan diterima Allah. Kemudian sikap ini dibarengi dengan khauf, takut amalannya akan ditolak oleh Allah. Mereka yang akan bersegera untuk melaksanakan kebaikan, wahum laha sabiqun. Tidak hanya bersegera ma'asyiral muslimin, mereka akan berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Oleh karenanya, Al-Mu'ala ibn Al-Fadl rahimahullah, seorang ulama tabi'ut tabi'in, beliau menceritakan kondisi orang terdahulu. Kanu yad'una ila Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Orang terdahulu senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan agar Allah masukkan mereka di bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan pergi meninggalkan mereka, wa kanu yad'unahu sittata ashhurin ba'dahu ay yataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa 6 bulan lamanya ma'asyiral muslimin agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Maka kita diperintahkan untuk istiqamah
untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Janganlah menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan, yang hanya menghambakan diri kepada Allah di bulan Ramadan, melaksanakan perintah Allah hanya di bulan Ramadan, menjauhi larangan Allah hanya di bulan Ramadan. Mereka adalah hamba Ramadan. Namun kita semua dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selainnya. Karena Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai 29 Ramadan ataukah sampai 30 Ramadan? Tidak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yaqin, yakni al-maut, yaitu kematian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjalankan istiqamah, kita butuh melakukan beberapa kiat-kiat. Karena istiqamah merupakan perkara yang sulit. Bahkan ketika turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran pada surat Hud ayat yang ke-102, fastaqim kama umirt, istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya surat Hud dan surat-surat yang semisalnya menjadikan aku beruban. Rasulullah beruban dikarenakan turun surah atau turun ayat yang berat, yaitu perintah untuk istiqamah. Maka kita perlu tahu bagaimana cara-cara untuk istiqamah. Yang pertama, selepas Ramadan jangan pernah meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Sebagaimana di bulan Ramadan, alhamdulillah kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Pertanyaannya, apakah di luar Ramadan kita akan meneruskannya? Sebagaimana di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakatul fitr. Pertanyaannya, apakah di luar Ramadan kita akan mengeluarkan zakat-zakat yang lainnya? Sedekah-sedekah yang bersifat tatawwu' atau sunnah. Maka janganlah remehkan perkara-perkara yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jal farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kalian beberapa kewajiban, maka jangan diremehkan. Dan kewajiban yang terbesar yang diperintahkan seorang muslim untuk mengerjakannya yaitu salat 5 waktu. Untuk laki-laki berjamaah di masjid, dan untuk kaum perempuan melaksanakannya di rumah. Ini yang pertama. Adapun poin yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rutinkan amalan yang sunnah meskipun amalan itu remeh di pandangan kita. Menjaga rutinitas amalan yang sunnah meskipun ringan, ini dapat menjadikan amalan yang wajib itu terjaga. Jagalah amalan-amalan yang fardu dengan amalan-amalan yang sunnah. Sudah melaksanakan solat 5 waktu, hiasilah dengan solat-solat sunnah rawatib. Hiasilah dengan solat duha. Hiasilah dengan qiyamul lail. Qiyamul lail tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, namun qiyamul lail juga diperintahkan untuk dikerjakan di bulan-bulan selainnya. Kita sudah mengeluarkan zakat yang sifatnya fardu, hiasilah dengan yang sunnah. Sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah, membantu sesama muslim, membantu tetangga, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, hiasilah amalan-amalan yang fardu dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka itu akan menjaga amalan-amalan yang fardu.
Dan yang terpenting ma'asyiral muslimin, laksanakan semampu kita. Jangan menforsir tubuh kita. Jangan memaksa tubuh kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bima tutiqun." Kalian kalau mau melaksanakan sebuah amalan, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Mungkin di bulan Ramadan, sebagian di antara kita mengkhatamkan Al-Quran 3 kali khatam. Di luar Ramadan, laksanakan semampu kita. Setidaknya khatam 1 bulan sekali. Mungkin di bulan Ramadan, setiap hari kita melaksanakan puasa wajib, terkecuali ketika safar maupun sakit. Di luar bulan Ramadan, laksanakanlah puasa-puasa sunnah, Yaum Itsnain wal Khamis, Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Alaikum bima tutiqun, kata Rasulullah. Laksanakanlah amalan yang tidak memberatkan. Alasannya apa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah enggak akan bosan untuk memberikan kepada kalian pahala, meskipun sedikit-sedikit Allah pasti kasih. Sampai kalian yang bosan karena memaksa diri kalian, menforsir untuk melaksanakan amalan, kalian tinggalkan amalan tersebut, maka Allah tidak akan berikan pahala kepada kalian. Perkara yang ketiga, untuk menjaga keistiqomahan kita, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. As-sahibu sahibun. Teman itu akan menarik, pasti dia akan menarik kita kepada kebiasaannya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, duduk bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Mereka yang mentauhidkan Allah. Bahkan Rasulullah diperintahkan untuk sabar duduk bersama mereka. Apalagi kita berteman dengan orang-orang yang baik. Mathalul jalisis salihi wal jalisis su'. Perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang soleh, sebagaimana mereka yang duduk di samping penjual minyak wangi. Bisa saja dia akan mendapatkan minyak wangi itu secara gratis. Bisa saja dia akan membeli minyak wangi tersebut, atau setidaknya dia akan mendapatkan bau yang semerbak. Dan perumpamaan orang yang duduk bersama orang yang buruk, seperti mereka yang duduk di samping pandai besi. Imma an yuhriqa thiyabak. Bisa jadi dia akan membakar bajumu. Au tajidu minhu rihan khabithah. Atau minimal engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari orang tersebut. Berteman dengan orang yang baik, ini akan menjaga keistiqamahan kita. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah keistiqamahan. Istiqamah ibadah. Dan kita tidak akan mungkin melaksanakan ibadah tanpa bantuan Allah. Bukankah ketika salat kita mengucapkan iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Doa yang paling sering diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku untuk berada di atas agamamu. Minta kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ya Muadz, inni uhibbuk. Wahai Muadz, sesungguhnya aku mencintaimu, kata Rasulullah. Wahai Muadz, jangan tinggalkan untuk membaca di penghujung salatmu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, ingat kepadamu,
Bantulah kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan bantulah kami ya Allah untuk mampu melaksanakan ibadah yang terbaik. Dengan 4 perkara ini, ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berkhutbah di hari Idul Fitri, yaitu beliau mengkhususkan untuk memberikan wasiat kepada kaum muslimah, kepada ibu-ibu di belakang. Maka kami sampaikan kepada seluruh akhwat, ibu-ibu muslimah, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai khutbah, Rasulullah mendatangi kaum muslimah, mendatangi para sahabat, mendatangi para sahabiyah, ditemani oleh sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian itu adalah yang paling banyak menjadi bahan bakar api neraka jahanam." Kemudian ada salah seorang wanita yang terbaik di antara mereka ketika itu, yang dia hadir salat Idul Fitri dengan tidak berhias. Dikatakan wanita yang terbaik di antara mereka. Wanita itu langsung berdiri, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa ya Rasulullah, para wanita paling banyak masuk neraka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Li'anna kunna tukthirna syakah," karena kalian paling banyak mengeluh, wa takfurna al-ashira, dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Ini wanti-wanti yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita terbaik di zaman beliau, para sahabiyah. Dan ketika sahabiyah dinasihati seperti itu, tidak ada yang tersinggung. Masing-masing introspeksi diri. Sehingga dikatakan, ma'asyiral muslimin, para wanita bersedekah, berlomba-lomba bersedekah, membuka perhiasan mereka. Ada yang membuka kalung mereka, diserahkan kepada Bilal. Dan inilah wanita sahabiyah di zaman Rasulullah. Jika diperingatkan dengan neraka, mereka adalah orang yang paling takut dengan neraka tersebut. Maka hendaknya para wanita, para akhwat senantiasa bersyukur kepada pemberian suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, yang tidak bersyukur kepada suami. Nasihat yang terakhir adalah sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Amatilah betul-betul nasihat ini. Beliau mengatakan, laisal 'idu liman labisal jadid. Hari raya Id tidak diperuntukkan hanya untuk mereka yang menggunakan baju baru. Innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya mereka yang berhari Id, yang berhari raya,
adalah mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'idu liman tajammala bil libasi war rukub. Hari raya Id tidak diperuntukkan bagi mereka yang menghiasi diri dengan pakaian yang indah, dengan kendaraan yang nyaman. Bukan. Innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunub. Sesungguhnya Id bagi mereka yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akhir kata, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah salat Id nanti, setelah khutbah ini, ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan ucapkan tahniah atau ucapan selamat-selamat yang lain sebelum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Banyak di antara kaum muslimin yang mendahulukan ucapan manusia, yang mendahulukan ucapan yang bahkan ucapan itu bertentangan dengan kebiasaan para salaf, kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan kosong-kosong mulai hari ini. Ucapan apa itu? Ada yang mengatakan kamu saya maafkan dengan maksud bercanda. Tidak, ma'asyiral muslimin. Ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amalan-amalan yang terbaik. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, yang konsisten di dalam beramal. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dan kemudahan di dalam kesulitan dan musibah-musibah yang menimpa. Dan berikut Allah Jalla wa'ala memberikan jalan keluar terbaik di dalam menghadapi setiap permasalahan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang mengakui segala keterbatasan yang kita laksanakan di hari-hari sebelumnya, kemaksiatan yang kita kerjakan bahkan ketika melaksanakan Ramadan, agar kita berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah permintaan kita. Tidak berdoa dengan hati yang ujub, karena yang ujub tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amalannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.